wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat kita. Kita minggu lalu ada di ayat 162, bicara tentang terakhir tentang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu dalam surat Al-Baqarah ini dimulai kisahnya dari ayat yang ke-40 berakhir di ayat 162. Jadi ada sekitar 122 ayat yang mengkisahkan tentang Bani Israel. Dan banyak lagi di ayat-ayat selanjutnya, karena ayat yang terkait tentang kisah itu dalam Quran ada 1000 ayat. Jadi ada 1000 ayat yang bicara tentang kisah. Dan kisah itu fungsinya untuk diambil pelajarannya. Kisah maling kundang, kisah tangkuban perahu, ya. Kisah itu fungsi pertamanya diambil pelajarannya. Tidak penting itu terjadi atau tidak terjadi. Maling kundang tidak terjadi. Ya. Kisah batu maling kundang itu kan tidak terjadi. Itu kan hal-hal yang penting dia bisa diambil pelajarannya. Itu fungsi kisah pertama. Nah, jadi kisah yang sudah kita terangkan di surat Al-Baqarah ini tentang Bani Israel ini, maka ambillah pelajarannya bagi kita. Nah, itulah fungsi kenapa Allah menyajikan kisah-kisah umat-umat terdahulu di Quran ini. Ya. Nah, pagi ini kita akan masuk pada ayat 163, ayat pendek saja, tidak sampai satu baris, tapi maknanya sangat dalam. Bunyi ayat kita, ayat 163 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, itu ayat kita. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Pendek ya? Pendek sekali. Tapi bukan yang paling pendek, ada ayat yang paling pendek lagi. Apa itu? Nun. Ayat paling pendek, ya. Boleh enggak kita baca nun dalam apa? Dalam salat? Ya boleh. Kalau ingin sholat, baca yang paling mudah. Ya, kalau nun saja dia baca Allahu Akbar, nun ya tidak apa-apa. Kalau mau tergesa-gesa, ya tidak apa-apa, ya, tidak ada larangan. Kalau mau tergesa-gesa, mau kejar pesawat ke bandara misalnya, ya. Nah, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang wahid, Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ayat kita. Ayat ini bicara tentang Tuhan itu Tuhan yang satu. Jadi ada orang yang tidak bertuhan. Jadi Tuhannya nol, tidak bertuhan. Ada orang yang bertuhan tapi Tuhannya banyak. Ini offset. Dia bertuhan tapi Tuhannya banyak. Nah, kita ini ada di tengah-tengah. Kita mengatakan Tuhan itu ada, tapi dia tidak banyak. Dia cuman satu. Ya. Nah, kalau Tuhan itu banyak, akan celakalah kita. Ketua Musaji berapa orang? Coba kalau ketua Musaji berdua, apa kira-kira?
baca Ka'bah. Itu sangat sederhana. Pemimpin rumah tangga 2 orang, gubernurnya 2 orang, wali kotanya 2 orang, presidennya 2 orang. Dia akan berkelahi. Ya. Tidak ada kedaulatan yang didapatkan dari 2 orang. Maka kata orang bijak, tidak ada matahari kembar. Ya. Dulu di pemerintahan ada matahari kembar. Misalnya waktu SBJK dulu kan, orang berkata ada matahari kembar, akan tidak stabil. Jadi ada ketua pengurus, ada lo yang mau urus, baru cara. Ambo tidak pengurus tapi ambo mau urus, nah, kan ada begitu kan. Jadi kalau Tuhan itu mengurus masjid saja harus 1 orang ketuanya, decision makernya, yang peletak, yang mengambil keputusannya cuma 1 orang. Kalau untuk masjid saja, bagaimana dengan alam raya ini? Kalau alam raya ini banyak Tuhannya, kita hidup tidak pada kepastian. Tidak ada hari yang pasti. Subuh jam berapa? Jam 5. Kalau Tuhannya itu Tuhannya 1, kalau Tuhannya 2, belum tentu lagi. Entah Tuhannya 1 pengennya subuh jam 7, ya kan? Kita tunggu dulu. Berkelahilah dia dulu mana yang menang, ya kan? Jadi saya sering mengungkapkan hal yang sederhana. Kalau kita melempar benda ke atas ini, jatuh ke bawah, pasti ke bawah. Maaf Bu, ini musim durian Pak, jadi batuk ya. Kalau kita lempar ke atas pasti ke bawah, karena Tuhan yang memutuskan cuma 1. Kata Allah yang 1 itu, saya punya gravitasi. Kalau kamu ke atas pasti ke bawah. Kalau Tuhannya 2, belum tentu ke bawah. Entah Tuhan yang 1 ingin ke atas. Ya. Ya. Jadi adanya banyak Tuhan itu menandakan kita hidup tidak stabil. Makanya Tuhan itu perlu ada dan dia cuma 1. Nah, itulah inti daripada tauhid itu. Ya. Yang disebut dengan 1, yang disebut dengan wahid, atau orang mengenalnya dengan ahad. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah misi terbesar Rasulullah SAW dalam mensyiarkan agama ini. Nabi kata ketika pertama kali menerangkan agama ini, yang paling sulit itu bukan untuk menyuruh bersatu. Kalau orang-orang Arab itu disuruh bersatu, mereka senang. Yang paling sulit itu bukan menyuruh untuk berbuat baik pada tetangga, itu gampang. Yang paling sulit itu menyuruh agar mereka menyembah Tuhan yang 1, yang awalnya Tuhan mereka itu 360 Tuhan. Jadi ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah itu yang mereka sembah. Sesuai jumlah hari dalam 1 tahun. Jadi 1 hari itu sembah 1 Tuhan. Hari kedua sembah Tuhan yang lain sampai 360. Jadi kasihan sekali Tuhannya. Dapat jatah cuma 1 kali sehari untuk menyembah, ya. Dari 360 Allah yang mereka percaya itu berubah menjadi 1 itu yang paling susah. Kalau menyuruh untuk berbuat baik itu gampang. Yang paling susah itu yang ahad itu, yang mengatakan Tuhan itu 1. Sudah banyak korbannya. Kita sudah terangkan korban pertamanya, namanya orang pertama yang syahid itu Yasir bin Amir. Yasir itu dikubur, digali lubang sedalam lehernya, dikubur dia, tinggal kepalanya di luar. Yasir, kamu ucapkanlah Tuhan itu banyak. Kata Yasir, ahad, Allah itu 1. Maka Yasir dipancung pakai pedang kepalanya yang tinggal itu. Istrinya juga Sumayyah itu juga diancam, mengatakan Tuhan itu banyak. Tapi Sumayyah berkata ahad. Maka ditusukkanlah pedang ke bawah perutnya itu sampai tembus ke ini. Jadi Bapak berjuang mengatakan Tuhan yang 1 itu berkorban nyawa. Nabi pun
Begitu, ya. Puncaknya adalah sampai Rasulullah itu diboikot. Ada namanya tahun pemboikotan. Itu terjadi pada tahun ke-7 setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Kalau Nabi itu diangkat menjadi Rasul itu umur 40 tahun, berarti 47 tahun dia diboikot. Diboikot, tidak boleh lagi ada makanan masuk ke rumahnya, ada minuman masuk. Selama berapa tahun? Diboikotnya itu selama 3 tahun. Kita isolasi COVID di rumah saja seminggu itu suntuk luar biasa. Padahal HP ada, TV ada, tidak boleh keluar rumah. Apa dulu namanya itu, Pak? Tidak boleh keluar rumah itu? Ya, isolasi, PSBB apa namanya itu? Ya, tidak boleh keluar rumah. Itu pun kita suntuk sekali. Cuman 1 bulan. Cuman berapa? Nanti udah tumada dia itu kalau ada dia kan. Ya. Tapi Nabi itu 3 tahun diboikot. Tidak boleh ada makanan, ada minuman masuk. Tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Nabi dan keluarganya, suku Bani Hashim diboikot selama 3 tahun. Hanya untuk mengubah pandangan Nabi, Tuhan itu dari 1 menjadi banyak. Syarat dilepaskan pemboikotannya cuma 1. Kamu sebutkan Tuhan itu banyak, dia tidak 1. Tapi Nabi dan keluarga dan Bani Hashim serta Bani Muttalib mengatakan tetap Tuhan itu ahad, Tuhan itu 1. Apa yang mereka makan 3 tahun itu? Ulama mengatakan, dalam sejarah dikatakan banyak riwayat ya, melihat orang-orang itu melihat Nabi itu memakan minum dari air hujan. Karena hujan itu dulu di Mekah sudah hujan juga, ya. Sekarang Bapak Ibu ada orang bilang, Mekah banjir mau kiamat. Dulu Mekah juga banjir juga, ya. Pada zaman Rasulullah Mekah itu banjir sampai membuat retak dinding Ka'bah itu, sehingga ada perbaikan dari Ka'bah itu, ya. Jadi dulu juga ada banjir di Mekah, ya. Mereka minum dari air hujan, makan dari makan rayap, yaitu makan dari serangga yang hidup di dinding kayu-kayu rumah itu. Itu yang dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya. 3 tahun lamanya. Akibat pemboikotan itu akibatnya tidak waktu boikot. Setelah boikot selesai barulah berakibat fatal bagi Nabi, yaitu diantaranya wafatnya Abu Talib. Abu Talib paman Nabi, ya. Orang yang sangat dia cintai wafat karena udah tua makan rayap. Coba bayangkan. Itu orang tua itu kan makannya yang bergizi, rayap, sehingga dia tahan 3 tahun makan itu sehingga sakit setelah itu wafat. 3 tahun setelah Abu Talib wafat, maka wafatlah 3 tahun. 3 hari setelah Abu Talib wafat, maka wafatlah Khadijah. Kenapa? Karena makannya tidak baik, karena pemboikotan. Ulama bersepakat sakitnya Khadijah itu karena pemboikotan. Umur Khadijah itu 65 tahun. Umur 65 tahun makan rayap, minum air hujan. Saya saja yang umur saya baru 38 tahun, ya. Masih muda, ya. 38 tahun. Kalau makan rayap sakit juga saya. Apalagi yang sudah umur 65 tahun. Maka Khadijah sakit. Wafat Khadijah. Itu wafat karena apa? Karena mempertahankan akidah bahwasanya Allah itu 1, Allah itu bukan banyak. Jadi mempertahankan akidah Allah itu 1 itu sungguh luar biasa perjuangan para sahabat dan Rasulullah. Maka sedihlah hati Rasulullah, wafat Khadijah istrinya, wafat pamannya, sehingga Allah mengajaknya untuk jalan-jalan, yaitu Isra Mi'raj. Nah, jadi dari situ saya
saya paham ternyata obat sedih hati itu jalan-jalan. Iya. Jadi kalau obat sedih hati, ibu-ibu sedang hatinya sedang galau, sedang sedih, obatnya jalan-jalan. Maka Allah itulah alasan kenapa ada Isra Mi'raj. Karena Nabi itu ada pada titik terendah dalam hidupnya, ditinggal oleh orang-orang yang dia kasih. Maka Allah mengajak Nabi, ayo jalan-jalan. Nah, tentu Nabi jalan-jalannya tidak ke Danau Maninjau, tidak ke Danau Singkara. Nabi itu jalan-jalannya tuh ke langit ke-7. Nah, pulang jalan-jalan dapat gantinya, ya begitu. Ya, pulang jalan-jalan dapat gantinya. Pulang Isra Mi'raj itu yang terjadi setelah pulang dari Isra Mi'raj, Nabi segar, sudah agak lalu ada orang datang kepada Nabi, "Nabi, engkau ini tidak mau nikah lagi kah?" Ya kan sudah ini. Kata Nabi, "Ya mau, tapi sama siapa?" Maka orang itu bertanya, orang itu sahabat Khadijah. Katanya, "Terserah engkau mau yang janda atau yang duda." Kalau bapak, apa jawabannya kira-kira? Pak Wan, apa jawabannya? Mau yang janda atau yang duda? Jawaban Nabi apa kira-kira? Ibu-ibu nih, apa jawaban Nabi kira-kira? Mau yang janda atau yang gadis? Tidak. Nabi jawab dia mau yang janda. Maka dicarikanlah orang, bertemulah namanya Saudah binti Zam'ah. Jadi Saudah binti Zam'ah itu istri kedua Rasulullah setelah Khadijah. Bukan Aisyah. Aisyah itu nomor 3. Saudah binti Zam'ah. Nabi katanya, aku ingin yang janda. Saudah binti Zam'ah. Maaf ibu-ibu ya. Saudah binti Zam'ah itu perempuan gemuk. Janda tua, gemuk. Dan dalam satu riwayat dia katakan dia tidak produktif lagi. Dia sudah menopause. Itu Saudah, istri kedua Rasulullah. Rasulullah pilih yang itu. Jadi tidak ada orientasi Nabi itu menikah seksual. Nabi itu seksualnya tinggi, menikahnya dengan, kalau dia seksualitas orientasi menikahnya, dia pilih yang gadis, dia pilih yang cantik, dia pilih seorang janda tua yang gemuk namanya Saudah binti Zam'ah yang sudah menopause. Ya. Itu istri keduanya. Dan Saudah ini gemuk tapi humoris. Saudah ini suka bercanda. Suatu hari Rasulullah mengimami Saudah solat. Lalu ketika ruku, Nabi itu lama rukunya. Lalu Saudah memegang hidungnya. Lama rukunya, dia pegang hidungnya. Lalu setelah selesai sholat, apa kata Saudah pada Rasulullah? "Hei Rasulullah, suamiku, lama sekali engkau ruku, kan sampai aku memegang hidungku." "Lah kenapa?" "Ya takut darah keluar dari hidungku." Karena lama sekali. Jadi dia memang suka bercanda, itu Saudah. Nah, karena Saudah ini ada kekurangan, yaitu dia tidak produktif lagi. Dia secara haidnya tidak datang lagi, dia sudah menopause. Maka Saudah mengatakan kepada Nabi, "Carilah yang lain yang bisa menutupi kekuranganku ini. Cari yang gadis lah," katanya. Jadi itulah bedanya laki-laki sekarang dengan Rasulullah. Laki-laki sekarang dia yang minta poligami pada istrinya. Rasulullah itu istrinya yang menyuruh dia untuk menikah lagi. Jadi kita lihat perjalanan pernikahan Nabi itu dari satu ke satu istri yang lain. Itu berbeda dengan apa yang kita dengar sekarang. Laki-laki sekarang malah minta kawin lagi. Alasannya Nabi juga begitu. Nabi itu
istrinya yang menyuruh dia ya kan, untuk nikah lagi, bukan dia minta. Kalau istri sekarang Jarang istri yang menyuruh suaminya nikah lagi ya. Ya. Nah, ya. Nah, maka menikahlah dia dengan Aisyah. Dengan Aisyah, ya. Dengan Aisyah yang baru berumur 6 tahun saat itu. Saya mau cerita sedikit sebelum kita masuk ke ayat, lanjutkan ini. Aisyah itu bapaknya Abu Bakar Siddiq. Ibunya namanya Ummu Rumman, nama ibunya. Rasulullah melamar Aisyah umur 6 tahun. 6 tahun. Ini mau saya jelaskan. Pada saat itu Abu Bakar pusing. Karena kata Abu Bakar, kamu ini melamar anakku nih orang yang kelima. Sebelum kamu datang ya Rasul, sudah ada 4 orang yang melamar anakku. Aisyah itu orang yang putih, cantik, tinggi, yang badannya itu tidak sesuai dengan umurnya. Ada anak sekarang yang anak kelas 2 SD, 3 SD udah kayak anak SMP ya kan. Itu Aisyah ya. Cantik, putih, tinggi ya. Badannya tidak sesuai umurnya dan cerdas. Rasulullah itu dekat dengan Aisyah. Karena suatu saya pernah membaca sebuah riwayat Aisyah itu kalau bonekanya, dia punya boneka, tapi saya tidak bisa membayangkan boneka dulu semacam apa. Aisyah itu punya boneka, kalau bonekanya rusak, kalau Nabi datang ke rumah Abu Bakar, Aisyah itu minta diperbaiki oleh Nabi. Tolong perbaiki dong ya, bonekaku. Nabi sering memperbaiki mainan-mainan Aisyah. Jadi dia sudah dekat dengan Aisyah itu secara personal ya. Nah, Abu Bakar pusing, ada beberapa orang yang sudah melamar anaknya. Artinya kalau ada beberapa orang melamar Aisyah umur 6 tahun, berarti dulu menikahi anak umur 6 tahun itu biasa. Nah, kita beranggapan itu bejat karena kita memakai tolak ukur tahun 2025 untuk mengukur 1400 tahun yang lalu. Jangankan 1400 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu itu nenek saya saja umur 16 tahun sudah nikah, umur 17 tahun sudah punya anak. Coba sekarang anak umur 16 tahun menikah, apa kira-kira cikgu? Baraja lalu, kuliah lalu, kan begitu. SMA lalu, tamat SMA awak akan menikah baru tamat SMA, baru kuliah lalu, kan begitu. Tahun dulu tahun 60-an biasa orang menikah umur 17, 18. Itu 40 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu anak-anak perempuan itu menikah umur 6 tahun, 7 tahun, 8, itu biasa. Itu tidak bejat. Kita mengatakan itu bejat karena kita memakai norma tahun 2025 mengukur norma tahun 1400 Masehi. Kata kalian ya. Karena norma ini bergerak. Yang dulu baik bisa jadi sekarang buruk. Ya. Yang dulu buruk bisa jadi baik. Dulu kalau orang bajunya cabik-cabik itu orang miskin. Sekarang orang kaya itu malah mencabik-cabik bajunya ya. Pakai baju itulah tuh ya. Orang-orang kaya itu jinnya bagus-bagus dirobek-robek sama dia kan. Itu tanda orang kaya ini, baju lihatlah robek-robek ya. Itu norma bergerak. Jadi pada saat dulu menikahi anak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu hal yang normal. Kalau itu tidak normal, maka Abu Lahab, Abu Jahal akan menyerang Rasulullah karena dia menikah dengan Aisyah. Tuh lihat nih, katanya Nabi kok menikah dengan anak di bawah umur. Pasti Abu Lahab menyerang itu. Tapi tidak pernah ada serangan karena mereka pun begitu, itu normal menikah dengan anak. Maka menikahlah dengan Aisyah umur 6 tahun. Karena Aisyah ini ternyata ya karena masih belum ini, maka Rasulullah menyerahkan pengasuhan Aisyah kepada Abu Bakar sampai umur 9 tahun. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah baru itu istri yang ketiganya.
Aisyah setelah Saudah. Dan Saudahlah yang memberikan jatahnya kepada Aisyah. Kata Saudah, Nabi ini tetap 3 hari bersama Aisyah, 3 hari bersama Saudah. 3 hari digilir-gilir, kata Saudah. Ya 3 hari sama saya ngapain? Lebih baik kamu pakai aja semua harimu dengan Aisyah. Nanti kalau ada yang keperluan baju kotor atau ingin masak apa, nanti datang ke saya, kata Saudah. Itu Saudah yang berkata begitu. Itu Saudah binti Zam'ah. Lalu kata orang, ini saya pernah terangkan di sini, saya mau terangkan lagi. Kata orang yang tukang kompor, Saudah, muhala kau lagi Saudah, madu kau rancak, putih tinggi kau lah gaib batik kau, minta carai saya lah. Kata Saudah, enggak. Apa alasan Saudah? Kata Saudah, aku enggak mau cerai, katanya. Karena aku ingin dibangkitkan kelak di hari kiamat sebagai istri Rasulullah. Itu kata Aisyah, kata Saudah. Hanya saya waktu membaca itu nangis saya, merah mata saya. Wih, itu mulia sekali Saudah ini kan. Dia tidak minta macam-macam, dia tidak minta harta Nabi, dia hanya ingin kalau dibangkitkan di hari kiamat, dia dibangkitkan sebagai istri Rasulullah. Jadi Isra Mi'raj itu membuat yang tidak ada menjadi ada. Itu Isra Mi'raj salah satu. Nah, kita balik pada ayat kita. Jadi ayat kita ini katakanlah Allah, kalian itu Allah yang esa, itu mengesakan Allah itu tidak gampang. Kita sekarang hanya mengucapkannya ahad ahad, qullahu ahad. Tapi mempraktekkannya dulu pada zaman Nabi, mensyiarkannya, mendakwahkannya, itu butuh taruhan nyawa. Sudah banyak nyawa yang melayang, yang berkorban untuk mengatakan Allah itu esa. Dan yang pertama itu namanya Yasir bin Amir. Sampai Khadijah pun wafat karena bertahan Allah itu esa. Kalau Nabi seandainya waktu itu mengatakan dah Allah itu tidak esa, Allah itu banyak, maka orang-orang akan membuka boikot kepada keluarga Rasulullah. Tapi tidak. Biarlah nyawa taruhannya, asalkan Allah itu satu, Allah itu wahid, Allah itu ahad. Dan inilah kalimat tauhid, wahid. Kata wahid itu dalam Quran ada sebanyak 30 kali. Jadi ada kata wahid dalam Quran sebanyak 30 kali. 23 kali itu berkaitan dengan Allah. 23 kali berkaitan dengan Allah. 7 kali berkaitan dengan selain Allah. Ada juga yang wahid selain Allah, misalnya matahari, ada bulan cuma satu. Tapi Allah yang wahid itu adalah Allah yang esa zatnya, esa perbuatannya. Jadi zat Allah itu satu, perbuatannya satu. Itu yang dimaksud dengan wa ilahukum illahu wahid. Wa ilahukum, ilah itu dari situlah kita mengenal kata Allah. Ilah diberi alif lam menjadi Allah. Jadi Allah itu terambil dari kata ilah. Ilah itu sebenarnya kata ulama makna dasarnya adalah menakjubkan dan mengherankan. Itu kata ilah. Jadi Allah yang kita sembah itu sesuatu yang menakjubkan dan mengherankan. Kenapa? Kita akan takjub melihat ciptaannya, tapi kita akan heran melihat sifatnya. Ciptaannya takjub enggak? Takjub Bapak Ibu ya? Matahari, langit, takjub ya? Kagum. Kalau melihat sifatnya kita akan heran. Saya kasih contoh. Allah itu menyifati dirinya dengan As-Sami', yang artinya maha mendengar. Dia mendengar segala sesuatu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kata ulama, wala yasma'u wala yashtaghiluhu, atau la yasma'u sam'an ba'da sam'in. Pendengarannya itu tidak mengganggunya. Dia mendengar dari yang kecil sampai yang, tapi tidak mengganggunya. Coba ibu-ibu, bapak-bapak,
Allah kasih kita pendengaran, bisa dengar semuanya. Terganggu enggak? Hah? Mau tidur, rumah di tampiang tunggu hitam, teranga pakik mayat kan? Pakit apa? Pakit apa? Pakik kan? Terdengar suara ketawa jin. Enggak bisa tidur gitu. Kita mau tidur saja, terdengar bunyi cicak saja terganggu gitu. Makanya, ya kan, kita mau tidur saja, anak kita memutar TV keras-keras, apa katanya? Ketian TV, maka lalu, kan begitu kan? Suara TV saja terganggu kita. Itulah makanya pendengaran kita dibatasi oleh Allah. Tidak semua yang bisa kita dengar. Kalau semua bisa kita dengar, mengerikan, Pak. Lagi ke kamar mandi, kan? Jadi ke kamar mandi kan? Penglihatan kita dibatasi oleh Allah, karena semua kalau kita bisa kita lihat, tidak nyaman hidup kita. Lagi duduk, lihat apa? Lihat jin kan? Lihat ini, tidak nyaman hidup kita. Makanya penglihatan itu dibatasi oleh Allah, pendengaran itu dibatasi oleh Allah. Kalau penglihatan dan pendengaran kita tidak dibatasi oleh Allah, tidak nyaman hidup kita. Nah, Allah itu penglihatannya tidak terbatas, pendengarannya tidak terbatas, dan itu tidak mengganggunya. Itu yang mengherankan itu, tidak mengganggunya. Semua bisa didengar, tapi dia tidak terganggu dengan semua itu. Itu makanya ilah itu artinya mengagumkan dan mengherankan. Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Ini kalimat tauhid. Cuman saja biasanya tahlil itu la ilaha illallah, ini diganti la ilaha illa huwar rahman. Tidak ada Tuhan selain Dia, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ini kita sudah bahas di awal-awal pertemuan kita dulu, sekitar hampir 3-4 tahun yang lalu, ya. Allah itu punya sifat, di antara sifat yang paling dominan itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu ada 57 kali dalam Al-Quran. Ar-Rahim itu ada 114 kali dalam Al-Quran. Cuman kita waktu itu, seingat saya, belum kita bedakan apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah yang memberikan nikmat yang besar. Nikmat yang besar yang tidak bisa diberikan oleh orang selain Allah, oleh sesuatu selain Allah, itu Rahman. Jadi kalau ada nikmat besar yang dapat oleh manusia, itu Allah yang beri. Kalau nikmat itu tidak bisa diberikan oleh orang lain. Saya ungkap, misalnya kita lihat, kita ambil contoh satu saja, nikmat besar. Apa itu? Tempat tinggal kita ini apa? Bumi. Bumi ini nikmat besar. Kita bisa tinggal di bumi, ya. Bumi itu jaraknya dengan matahari pas, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Bumi ini, air di bumi sajanya ada 3 macam. Kalau kita buka situs-situs tentang bumi, bumi ini Bapak Ibu, airnya aja ada 3 macam. Ada yang bentuk padat, ada yang bentuk gas, ada yang bentuk cair. Air di bumi ini 3. Di planet lain mungkin ada air tapi tidak ada bentuk 3 ini. Di bumi ini ada air yang bentuknya padat. Apa itu? Es. Nah, berfungsi tidak es? Fungsi sekali. Ada air yang bentuknya uap, gas, uap. Ada PLTU, ada macam-macam. Ada air yang bentuknya cair. Ini berguna sekali bagi manusia. Bumi itu atmosfernya stabil, sehingga udaranya itu stabil. Dan bumi ini berputar mengelilingi matahari berapa?
Pernahkah Bapak Ibu tahu berapa bumi ini berputar mengelilingi matahari kecepatannya? 29,78 kilometer. Taruhlah 30 kilo. 30 kilo ini dari sini ke mana nih? Dari sini ke mana 30 kilo ini? Lubuk Adong. Per berapa? Per detik. Bumi ini berputar mengelilingi matahari 30 km per detik. Kita sedang berada di sebuah pesawat yang sedang berjalan kencang. Terasa enggak? Tidak terasa. Kalau dia berhenti berputar, bahaya. Tidak akan ada lagi pergantian bulan. PNS sengsara dia, ada tanggal 1 lagi gitu. Ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 21. Nak jalan-jalan dah Pak. Tanggal 21 saya taruh. Salam 5 tahun PNS Muslim. Allah, tanggal 1 tidak ada lagi. Allah, gimana ini? Ya, mana itu? Yang pensiunan juga pusing. Ya Allah, ada tanggal 1 lagi. Kenapa? Kenapa ada tanggal 1? Karena bumi ini berputar terus mengelilingi matahari, maka ada pergantian tiap tahun, ada tahun. Nah, coba bayangkan tuh, nikmatnya bumi ini berputar. Coba kalau dia berhenti berputar atau lama dia berputar. Sehingga tanggal 1 terasa 4 bulan. 1 bulan terasa 4 bulan. Wah, lama sekali. Terima kan? Nah, itu bumi itu berputar. Bumi itu berputar kepada matahari sebanyak 30 km per detik, berputar di porosnya dengan kecepatan 1647 km per jam. Jadi gerakan bumi itu dua, berputar matahari, berputar pada porosnya. Makanya ada siang malam. Kalau dia berhenti berputar, dia berputar jam 7:30, jam 12 dia berhenti berputar, maka hari ini tidak maghrib. Akhirnya kita yang puasa susah. Yang ke kantor susah, tidak pulang-pulang. Lama sekali jam 4 ini. Karena dia berhenti berputar. Jadi itulah kelebihan dunia. Banyak sekali kelebihan bumi. Nah, itu dari mana? Itu nikmat Rahman. Allah yang memberikan kepada kita. Rahman. Bumi. Sampai nikmat hidup. Ini nikmat Rahman. Kita hidup ini nikmat Rahman. Allah yang menciptakan kita. Kita jadi manusia seperti ini, itu nikmat Rahman. Dalam tubuh kita ini, apa kita sudah pernah terangkan di sini, dalam tubuh kita ini, kalau kita lihat penjelasan sains, Pak Wan, tubuh awakku Pak Wan, itu punya pembuluh darah. Berapa panjang pembuluh darah kita? 100.000 kilometer. Panjang pembuluh darah kita ini disusun oleh Allah. 100.000 kilometer itu 4 kali putaran dunia. Ibu keliling dunia itu cuma 25.000 kilometer. Sini Jakarta 1.100 kilo. Jadi 100 kali bolak-balik Jakarta. Itu panjang pembuluh darah kita, disusun di dalam badan kita ini. Dan tidak ada yang terikat. Kalau beradu dia sama teka, ya. Kalau dia beradu, disusun oleh Allah dengan rapi begitu. Dalam satu hari jantung kita ini bisa memompa perjalanan darah itu 19.000 km per hari. Jadi jantung ibu memompa darah itu berjalan mengalir pembuluh darah itu. Panjang perjalanan darah itu per hari 19.000 km. Jadi kalau sini Jakarta 1.000 kilo, 19 kali dia bolak-balik dalam sehari. Jakarta Padang, darah berjalan itu, dan tidak berhenti. Kalau jantung minta berhenti sebentar, mati kita. Adalah istirahat sebentar dulu, gak seminit je. Adalah istirahat dulu lah 1 menit, berhenti, habis kita. Nah, itu nikmat Rahman, Allah yang memberikan kepada kita.
Ya. Belum lagi lidah kita. Lidah kita ini bisa kata sains, bisa lidah yang kecil ini bisa mengecek, tapi dia bisa membedakan rasa sebanyak 40.000 rasa yang bisa dibedakan. Ya, rasa manis bisa dibedakan, mana yang manis gula, mana yang manis madu, mana yang manis permen, mana yang permen mentos, mana yang permen karet, mana yang gulu-gulu hak, mana yang gulu-gulu ada, semua bisa dirasakan. Manis madu, manis kopi, mana yang kopi, semua bisa dibedakan. Pahit, mana yang pahit vario, mana yang pahit jamu, mana yang pahit bisa dibedakan. Itu lidah kita. Jadi itu semua adalah nikmat Rahman. Itu bedanya. Kalau Rahim, Allah memberikan nikmat, dia tidak besar tapi penting. Ibu masak sayur, garam itu besar enggak harganya? Mahal enggak garam itu? Dia enggak mahal, tapi penting. Garam yang cuman harganya sedikit di lapau itu, kalau enggak diberikan kepada sayur, hambar semua. Itu nikmat Rahim. Allah yang memberikan nikmat-nikmat yang mungkin terkesan sederhana tapi dia penting. Maka orang yang mendapatkan nikmat Rahman tanpa mendapatkan nikmat Rahim, dia bagaikan memakan sayur tanpa garam. Nikmat hidup itu nikmat Rahman, tapi hidup yang dipakai untuk ibadah itu nikmat Rahim. Nikmat kaki sehat itu nikmat Rahman. Semua orang dikasih kaki oleh Allah. Orang Israel dikasih kaki oleh Allah. Orang tak solat dikasih kaki. Tapi kaki yang dipakai untuk ke masjid itu nikmat Rahim. Lidah itu nikmat Rahman. Semua dapat lidah. Semua bisa merasa. Orang kafir bisa merasa, orang Israel bisa merasa. Tapi lidah yang dipakai untuk berzikir itu nikmat Rahim. Itulah Allah bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Ar-Rahman itu sangat besar, Ar-Rahim itu sederhana tapi penting. Ar-Rahman itu didapatkan oleh semua orang. Bumi ini kan orang semua tinggal di sini, ya kan? Tak ada orang yang tinggal. Orang Israel diberi oleh Allah nikmat tinggal di bumi ini. Tapi Rahim itu tidak semua orang yang dapat. Rahim itu adalah nikmat yang didapatkan oleh orang-orang tertentu. Nah, Allah memiliki Ar-Rahman dan Allah memiliki Ar-Rahim. Jadi dalam hidup ini kita mencari nikmat Rahman, tapi nikmat Rahman itu sebenarnya kita sudah punya. Yang kita cari itu adalah nikmat Rahim. Karena sebesar apapun nikmat Rahman kita, kalau tidak ada nikmat Rahim kita, maka itu terasa hambar. Itu yang maksudnya. Maka Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza ala fumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.